lokomotif. Saya dari ataupun dari biasa 4 kepala. Langsung saja kita masuk transmisi dan kolom. Bahasa materi yang dapat oil transmisi, mister, oil semua oil per 8 calling unit, dan suspensi dan amount return filter. Return filter elemen pada tangki statistik plus instalasi calling unit dalam garis grup oil transmission. Spesifikasi SA 40, volume oil engine diperkirakan sekitar 430 liter. Tank oil transmisi setiap 500 jam operasi dan lakukan penggantian setiap 5.000 jam operasi. Alat atau material yang digunakan adalah 1. Kunci pas, 2. Oli transmisi SAE 40. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan adalah 1. Sebelum engine start transmisi bekerja, 1. Cek level oil pada dipstick. 2. Level oil harus di antara batas tanda min dan max. Ulang oil power transmisi yang terfilter rate yang sama melalui lubang pengisi 1 jika diperlukan. 2. Kuras oli. Kuras oli pada termometer operasi melalui drain valve 1. Kuras head exchanger dan pipa-pipa atau hose untuk kembali drain valve. Gantian grade oli yang telah dipakai. Head exchanger harus dipilih sampai habis ketika penggantian grade oli. Harus dengan oli yang baru. Hidupkan main engine diesel dan biarkan idle selama sekitar 3 menit. Matikan main di engine diesel dan kuras oli transmisi. 4. Isi oli baru. Isi oli pada transmisi, kan main diesel engine dan biarkan idle selama kurang lebih 3 menit. Matikan main diesel engine dan cek ke level oli transmisi. Tunggu sekitar 2 menit setelah main diesel engine sebelum melakukan pengecekan. Selanjutnya isi ulang oli transmisi jika diperlukan. Disfilter yang terdapat dalam unit transmisi yaitu 1 buah. Disfilter ini direkomendasikan dilepas pada setiap 500 jam operasi untuk dilakukan pembersihan. Alat atau material itu kunci pas 27. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan adalah 1. Lepas disfilter, pisahkan ball joint, kendurkan baut, lepas pneumatic jack dengan bracket, tarik disfilter insert keluar dari rumahnya. Dapat dilihat pada gambar samping sudah ditunjukkan dengan nomor-nomor dari 1 hingga 5. Pembersihan disfilter dan rumahnya. Cuci disfilter insert, reflektor flat, buang oli dari perangkap kontoran, trap, dan menggunakan pompa tangan, bersihkan perangkap kontoran atau deep trap menggunakan kain haulus bersih, diganti seal pada disfilter insert. Reinstall disfilter. Masukkan disfilter insert dalam rumahnya, mesin, letakkan pneumatic drift dengan bracket, masukkan baut dan pengikat ball joint. Oli separator elemen. Oli separator elemen yang terdapat dalam unit transmisi direkomendasikan nanti pada setiap 5.000 jam operasi. Alat atau material kunci sabu. Oli separator elemen. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan adalah 1. Ganti oli separator elemen, lepas oli separator elemen, gunakan kunci sabuk pengikat, masih aplikasi dengan sedikit oli transmisi pada oli separator elemen yang baru, pasang elemen baru, dan kencangkan dengan sekuat tenaga. Visual inspeksi transmisi. Dan dari perlu dilakukannya visual inspeksi transmisi secara periodik adalah mengetahui kondisi transmisi dalam keadaan baik. Alat material yang digunakan dalam perawat tetap penerang. Aktivitas maintenance juga dilakukan. Visual inspeksi transmisi dapat berupa inspeksi dari adanya kotoran, inspeksi dari adanya internal, inspeksi dari komponen instalasi yang mundur, kelengkapan komponen transmisi.
Sistem hidrostatik. Sistem hidrostatik ini adalah fungsi sebagai sumber untuk menggerakkan fungsi kerja cooling unit dan kompresor melalui pompa hidrostatik. Alat atau material yang digunakan adalah kunci pas, kombinasi. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan adalah satu, cek level oil hidrostatik, mengecekkan level oil diindikasikan oleh reservoir oli pada indikator level fluida dengan ketentuan sistem telah selesai bekerja dan oli pendingin turun ke bawah. Jika oli membutuhkan untuk diisi ulang, gunakan hanya oli dengan tipe yang telah dirisikan sebelumnya. 2. Cek sistem hidrostatik dari kebocoran. Cek visual elemen dari sistem hidrostatik pipa dan hose bergulir dari kebocoran. 2. Dalam kondisi kebocoran, perbaiki kebocoran tersebut, ganti komponen yang rusak, amati dan analisa struktur instruksi pemasangan untuk profil ring browder. 3. Cek kualitas dari oli hidrostatik. Biarkan oli hidrostatik turun ke bawah, ambil sampel dari hidrostatik, cek apakah kualitas dari oli hidrostatik yang menyimpang dari referensi, ganti oli hidrostatik dan cek sirkuit hidrostatik oli dari kontaminasi. 4. Kuras oli hidrostatik, matikan main engine diesel, kuras oli hidrostatik melalui pemanasan, pasangkan sisa oli operating connecting lines. Penambahan oli hidrostatik. Sistem hidrostatik diisi oli hidrostatik harus filter berdasarkan ISO 4406 1999. Pengisian sistem hidrostatik dan oli hidrostatik melalui pengisian pada tangki oli menggunakan tambahan filter yang sesuai sampai batas maksimal. Bila sirkuit hidrostatik dengan tambahan filter yang sesuai, beri ventilasi udara, isi masuk isi balik karena pengolahan oli dan oil chamber dengan pompa dan pasang motor dengan melalui koneksi pengolahan oli. Cek dari kebocoran. Cooler sebagai alat sirkulasi pendingin fluida dalam cooling unit. Terdapat 20 cooler dalam cooling unit ini. Alat material digunakan, kipas, kunci. Atas maintenance yang dapat dilakukan adalah satu, cek cooler untuk kontaminasi, cek cooler untuk kontaminasi dari udara luar. Jika cooler terkontaminasi, bersihkan cooler dari sisi luar, gunakan perantaranya membersih dengan sedikit formulasi alkali. Ketika membersihkan dengan cairan dan sistem jet cleaner, lindungi perlengkapan elektrik. Perhatian yang dapat diambil dari pembersihan cooler adalah dengan tingkat keunggulan yang besar, maksimal tekanan yang diizinkan bisa sampai 100 bar. 2. Pembersihan cooler. Keluarkan butiran kotoran dengan menggunakan tangan, bersihkan cooler dari sisi luar dengan steam jet cleaner maksimal 60 bar. Coolant level. Coolant adalah di beda pendingin pada cooling system. Salah satu item di dalam cooling system adalah pengukuran cooling level. Atau materi yang digunakan, pas, coolant. Aktivitas maintenance yang dapat dilakukan, atau cek coolant level indikator fluida pada tangki ekspansi. Jika coolant level naik terlalu sedikit, isi ulang ke maksimum level dengan coolant yang telah dipersiapkan. 2. Cek kualitas coolant. Biarkan coolant turun ke bawah, beli sampel dari coolant, cek apakah kombinasi dari coolant memenuhi syarat, cek konsentrasi anti baku dengan menggunakan anemometer, atur nilai pH dengan menggunakan pH meter. Jika menyimpang dari nilai frekuensi seberapa 5 pH, tambahkan lebih komponen yang kurang atau ganti semua coolant dan cek sirkuit coolant dari kontaminasi. Cooling unit adalah beberapa komponen pada cooling system pas antar dan material kunci pas, maintenance cek on cek host dari dalam kondisi kebocoran, perbaiki jika terdapat kebocoran, ganti baru. Suspensi dan menguntit cooling system. Suspensi pada cooling system berfungsi sebagai cooling unit. Ya, kan kunci pas, atas maintenance, cek suspensi dan mounting, lakukan tindakan yang diperlukan seperti pemancangan baut, mengganti komponen. Nah, suspensi yang kurang berfungsi dengan baik. Atur filter elemen pada tangki hidrostatik. Fungsi untuk menyaring kotoran pada media fluida
keluar dan masuk tangki hidrostatik yang telah disirkulasi untuk kebutuhan bekerjanya oleh sistem. Alat material, kunci pas, kunci vibrasi, obeng, kain halus, aktivitas maintenance, melepas filter elemen, matikan fungsi kerja sistem hidrostatik dan tekanan ref return filter dengan cara mengurangi putaran filter. Cara menyeluruh bersihkan tangki hidrostatik, bongkar cover return filter dengan cara gendurkan ulir, tar cover sebesar 45 derajat dan angkat keluar, tarik keluar filter, putar penampung kotoran perlawanan, nanti filter elemen. Bersihkan rumah return filter atau housing, cek secara visual penutup permukaan dari kerusakan, ganti komponen penutup sealing komponen. Memasang filter ke elemen baru, basahi pelapis sealing permukaan pada rumah filter, cek apakah posisi penanda pada filter elemen yang baru sesuai dengan filter elemen sewaktu lupa, putar penampung komponen filter elemen yang baru, masukkan menampung kotoran dengan filter elemen yang baru. Bagian yang dapat diambil dari kegiatan ini, hindari hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada filter elemen. Pasang cover return filter, cek level oli pada indikator tangki jika diperlukan, dan ventilasi udara return filter pada saluran udara berulir carburetor screw. K. Kedudukan instalasi cooling unit, lem, dan screw power. Pemeriksaan pada sistem ini terkait dengan instalasi pada cooling unit berupa hose, pipa, dan alat material, kipas, besi, obeng, pipa, obeng. Aktivitas maintenance kegiatan ini adalah cek secara visual pipa, hose, lem, dan pipa berulir. Jika kedudukan instalasi tidak dapat dalam kondisi yang benar, lepas skru baut yang kencangkan kembali dengan benar. Ganti komponen yang rusak. Jika terdapat bocoran, baik kebocoran, ganti komponen yang rusak. Terima kasih. Sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.